Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep biaya per unit. Biaya per unit atau cost per unit ini bisa juga disebut dengan HPP atau harga pokok penjualan, yang mana diartikan sebagai seberapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau unit tersebut. Nah, untuk menghitung biaya per unit, tentu kita harus mengidentifikasi biaya variabel, biaya tetap, dan juga berapa banyak unit yang kita hasilkan selama proses produksi. Kita contohkan kepada perusahaan roti. Nah, perusahaan roti ini menghasilkan atau memproduksi 1000 buah roti dalam perharinya dengan mengeluarkan biaya-biaya. Pertama, biaya bahan baku sebesar 1 juta rupiah, biaya listrik sebesar 100.000 rupiah, biaya air sebesar 50.000 rupiah, lalu membutuhkan tenaga kerja sebanyak 5 orang dengan gaji 100.000 perharinya. Nah, produk yang dihasilkan itu sebanyak 1000 buah roti. Tentu kita jumlahkan biaya-biaya yang dikeluarkan itu sebesar 1.650.000 dan dibagi dengan unit yang kita hasilkan itu sebanyak 1000 unit. Nah, kita bagi maka dapatlah biaya per unitnya itu sebesar 1.650 rupiah per satu buah roti. Selanjutnya materi mengenai kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Nah, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional ini itu hanya membebankan semua biaya produksi kepada produk. Nah, pada pembebanan biaya utama ke produk itu mungkin tidak memiliki permasalahan karena dapat dilakukan penelusuran secara langsung atau dengan penelusuran penggerak yang sangat akurat. Tetapi masalahnya itu terjadi pada biaya overhead, di mana pembebanan biaya BOP ini tidak bisa secara langsung ke produknya karena hubungan antara masukan dan keluaran tersebut tidak dapat diobservasi secara fisik. Baiklah, yang selanjutnya adalah keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Menurut Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Fitria Sari, metode akuntansi biaya tradisional adalah perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi, membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional ini adalah akuntansi biaya tradisional dirancang hanya menyajikan informasi biaya pada tahap produksi. Alokasi biaya overhead pabrik hanya didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau hanya dengan volume produksi. Akuntansi biaya tradisional tidak akurat karena alokasi biaya dengan sistem tradisional mengakibatkan penyimpangan karena tiap produk tidak mengkonsumsi biaya overhead secara profesional terhadap unit yang diproduksi. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi apabila perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif mengadaptasikan strategi baru untuk mencapai kesempurnaan dalam bersaing. Sistem akuntansi biaya mereka seringkali harus berubah agar dapat sejalan. Seringkali organisasi mengalami gejala tertentu yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi biaya mereka telah ketinggalan zaman. Contoh gejala sistem biaya yang tradisional adalah yang pertama, hasil dari penawaran sulit dijelaskan, harga pesaing tampak tidak wajar rendahnya. Yang kedua, margin laba sulit dijelaskan. Dan yang ketiga, produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi. Yang keempat, pelanggan tidak mengeluh atas naiknya harga. Nah, materi selanjutnya adalah kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity basic costing. Activity basic costing adalah kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas merupakan suatu sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead yang jumlahnya lebih dari satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Activity based costing adalah sistem akuntansi guna mencari tahu berapa total keperluan biaya aktivitas untuk membuat suatu produk. Sistem dengan singkatan ABC ini menghitung seluruh biaya dari aktivitas yang masuk produksi seperti ongkos pengolahan bahan baku,
Nah, selanjutnya yaitu komponen activity based costing. Activity based costing pun terdiri dari beberapa komponen. Berikut jabaran komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu aktivitas. Komponen aktivitas adalah suatu unit kerja. Nah, dari contohnya, apabila kamu mengunjungi suatu kafe untuk makan, maka pramusaji di kafe tersebut akan melakukan aktivitas. Yang kedua adalah resource driver. Komponen lain dari activity based costing adalah resource driver atau penggerak sumber daya. Elemen ini adalah inti dari progres sumber daya menuju aktivitas. Definisi dari resource driver sendiri adalah tolak ukur jumlah resource yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas. Yang ketiga adalah resource. Resource atau sumber daya dalam activity based costing adalah unsur ekonomi yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, yang keempat yaitu cost object. Komponen lain pada activity based costing adalah cost object. Istilah dengan nama lain objek biaya ini dapat berwujud produk, kontrak pelanggan, proyek, atau aktivitas serta unit kerja lain yang ingin memiliki pengukurannya tersendiri. Yang kelima adalah activities driver. Pada activity based costing adalah penggerak biaya kegiatan, sama prinsipnya dengan penggerak sumber daya. Activities driver memberikan objek biaya pada suatu aktivitas. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu pengklasifikasian aktivitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, unit level aktivitas atau tingkat unit berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit sehingga biaya produk yang berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Nah, contohnya jam tenaga kerja langsung. Semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka semakin banyak juga tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, bed level activity atau berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah order tertentu. Aktivitas ini dilakukan sekali untuk setiap bag, sehingga biaya produksi yang berhubungan dengan aktivitas ini dibebankan berdasarkan jumlah bed yang diproduksi. Nah, yang ketiga, product sustaining activities berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu produk, pemeliharaan produk, pengembangan produk, inovasi produk, dan beban yang terjadi pada aktivitas ini dapat ditelusuri pada setiap jenis produk yang dihasilkan. Tetapi, sumber daya dikonsumsi tidak tergantung pada jumlah unit ataupun bag dari produk yang dihasilkan perusahaan. Semakin banyak jenis produk yang dihasilkan, maka semakin sering aktivitas ini dilakukan sehingga semakin besar biaya yang dibutuhkan. Yang keempat, facility sustaining aktivitas berupa atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan seperti pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan sistem, pemeliharaan fasilitas, dan lain-lain. Tetapi aktivitas ini tidak berhubungan dengan jumlah produk, bed maupun jenis produk.